itu, suasana rumah kontrakan mereka terasa tenang. Usai makan malam, Kayla membereskan piring ke dapur, sementara Farhan duduk di kursi ruang tamu membaca koran. Mas, aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan kaget ya. Lah, mau ngomong apa sih sampai bilang jangan kaget gitu? Aku pengen kuliah, Mas. Hah? Kuliah? Kok tiba-tiba sih? Ya soalnya aku kepikiran aja. Sayang kalau waktunya kebuang. Lagian aku pengen punya gelar, biar bisa kerja yang lebih baik. Aku ngerti, cuma kan Mas jualan koran doang. Kamu nggak takut aku sanggup biayain? Aku yakin kalau Mas sanggup sih. Aku tahu, Mas orangnya gak akan biarin aku kekurangan. Tapi kuliah itu mahal lah, apalagi kalau harus bayar per semester. Belum lagi buku sama ongkos. Aku udah mikir itu, Mas. Tapi aku gak minta yang aneh-aneh kok. Univ negeri aja. Negeri pun tetap aja ada biayanya lah. Mas takut nanti kita harus ngirit berlebihan. Gak apa-apa, Mas. Aku rela kok makan sederhana, asal aku bisa kuliah. Kamu beneran gak keberatan? Nanti jangan nyesel ya kalau kita harus serba irit. Aku gak akan nyesel, Mas. Malah aku seneng kalau Mas mau dukung. Ya Allah, kamu ini, Mas sebenarnya pengen kamu bahagia, tapi ya kadang mikir juga soal kemampuan Mas. Mas, aku nikah sama Mas bukan cuma mikir uang. Aku tahu Mas kerja keras. Aku pengen kita sama-sama maju. Aku terharu kamu ngomong gitu, tapi kuliah itu juga butuh waktu lah. Kamu sanggup bagi waktu sama rumah? Sanggup, Mas. Aku janji gak akan lalai urusan rumah. Ya udah, kalau gitu Mas coba pikirin ya, gimana caranya biar bisa nyisihin uang. Makasih banget, Mas. Aku seneng kamu mau pertimbangin. Masih dipertimbangin loh ya, belum langsung disetujuin. Tapi kan Mas gak nolak. Itu udah bikin aku lega. Kamu ini pinter aja muter kata. Hehe. Soalnya aku yakin Mas sayang banget sama aku. Ya jelas lah Mas sayang. Cuma ya tadi, Mas takut kamu nanti keberatan. Gak akan, Mas. Aku malah makin semangat kalau Mas dukung. Oke deh, nanti ngobrol lagi soal ini. Mas mau hitung-hitung dulu ya. Yaudah, tapi makasih banget ya udah mau dengerin. Lah, suami istri ya harus saling dengerin lah. Sekarang istirahat. Besok Mas jualan pagi-pagi soalnya. Siap, Mas. Semoga besok dagangannya laris. Amin, biar bisa nyicil buat kuliah kamu itu. Iya, Mas. Aku janji gak akan nyanyain pengorbanan Mas. Beberapa hari kemudian, Kayla dan Farhan melangkah masuk halaman sebuah univ negeri. Setelah mengurus semua berkas pendaftaran, mereka keluar. Aku gak nyangka kampusnya segede ini. Iya, Mas juga baru pertama kali masuk kampus negeri. Keren juga ya. Tadi pas ngurus administrasi, orangnya lama-lama loh. Aku jadi tambah semangat kuliah. Baguslah kalau kamu semangat, soalnya Mas udah keluarin biaya lumayan juga tadi. Iya, aku tahu. Makasih banget ya, Mas. Aku gak nyangka loh bisa daftar cepat ini. Ya sama-sama, yang penting nanti kamu serius belajarnya ya. Pasti, Mas. Aku janji gak bakal main-main. Kamu kelihatan bahagia banget hari ini. Iya dong, ini mimpi aku dari dulu, Mas. Semoga nanti kuliahnya lancar ya, gak ada kendala. Amin. Tapi kalau ada kendala, aku yakin kok kita bisa lewatin bareng. Ngomong-ngomong, kamu tadi deg-degan gak pas wawancara? Deg-degan banget. Untung tadi Mas nemenin, jadi lebih tenang. Mas cuma nunggu di luar loh, gak ikut masuk. Iya, tapi atau Mas di luar aja, aku udah seneng kok. Farhan tersenyum kecil, merasa tersentuh. Pokoknya aku mau buktiin kalau pengorbanan Mas nanti gak bakal sia-sia. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Udah mulai panas nih mataharinya. Oke, Mas, nanti di jalan kita beli minum ya. Haus banget. Boleh, tapi jangan yang mahal-mahal. Hemat dulu ya. Iya, aku ngerti kok. Aku inget omongan Mas. Oh iya, mulai minggu depan kamu udah harus siapin diri buat orientasi kampus kan? Iya, katanya ada ospek 3 hari. Wah, itu kegiatannya gimana ya? Mas nggak kebayang. Katanya sih seru, tapi juga capek. Nanti pulang ospek jangan lupa makan ya, biar nggak drop. Iya, Mas. Mas juga jangan terlalu capek jualan ya. Namanya juga cari rezeki, nggak apa-apa. Tapi aku pengennya Mas jaga kesehatan juga. Kita berdua saling jaga. Tenang, Mas jaga kok. Lagian Mas mau lihat kamu lulus nanti. Ih, ngomong gitu tambah aku semangat deh. Ya udah, ayo kita naik angkot sebelum macet.
Oke Mas, makasih lagi ya buat hari ini. Sama-sama, semoga ini awal yang baik ya buat kita berdua. 2 minggu berlalu. Kayla kini sudah rapi memakai kemeja putih dan celana hitam. Di meja kecil ruang tamu, Farhan sedang menata tumpukan koran yang akan dibawanya berjualan. Mas, aku berangkat kuliah dulu ya. Hari ini kan hari pertama setelah kemarin ospek. Aku mau datangnya agak awalan, biar nggak kagetnya di kelasnya. Bagus tuh, jangan mepet-mepet waktunya ya. Soalnya kalau telat di hari pertama, kesannya nanti jelek di mata dosen. Ya, makanya aku nih udah bangun dari subuh loh. Kan dari tadi malam udah aku siapin semua perlengkapannya. Kalau ada yang ketinggalan. Coba sini Mas cek, kamu udah bawa buku tulis, pulpen, sama catatan-catatan ospek kemarin kan? Udah semua Mas, aku masukin kok udah sambil ngecek. Soalnya aku tahu Mas pasti bakal cerewet kalau ada yang ketinggalan. Cerewet karena sayang lah, Mas nggak mau kamu bolak-balik cuma gara-gara lupa barang. Ya, aku ngerti, tenang aja. Aku nggak mau kok nyusahin diri sendiri. Sarapan udah, jangan cuma ngandelin makan di kampus, bisa lemes nanti. Udah, tadi makan roti. Aku pilih yang ringan aja, biar nggak ngantuk di kelas. Bagus, kalau di kampus nanti lapar, belinya yang hemat-hemat aja ya. Uang saku kan terbatas. Iya Mas, aku juga siapin bekal sama air minum kok, biar nggak boros. Oh iya, nanti kalau ada teman baru jangan malu buat kenalan. Siapa tahu mereka bisa jadi teman belajar. Aku malah pengennya cari teman yang rajin, biar aku juga ketularan rajin. Nah, itu baru bener. Lingkungan yang baik itu penting. Jangan kebanyakan main sama yang hobinya nongkrong gak jelas. Iya Mas, aku janji bakal pilih-pilih teman. Mas seneng dengarnya. Nanti kalau pulang ceritain ke Mas ya, gimana suasana kampus sama dosen-dosennya. Pasti Mas. Oh, uang ongkos sama uang jajan udah masuk ke dompet kamu kan? Tadi Mas taruh di meja kamar. Udah, tadi ku lihat kok. Makasih banget ya Mas. Aku tahu di sini tuh nggak gampang. Nggak apa-apa, Mas seneng kok ngelakuin ini. Mas pengen kamu nyaman berangkat kuliah tanpa mikirin kekurangan ongkos. Aku beruntung banget punya suami kayak Mas. Gak semua orang loh mendukung istrinya sampai segini. Alah, itu mah biasa aja. Mas cuma pengen kamu punya masa depan yang lebih cerah daripada Mas. Ya udah, ayo sini salaman dulu. Mas doain biar hari ini semua lancar, ketemu orang-orang yang baik dan dosennya asik-asik. Min, makasih Mas. Mas penting banget buat aku. Aku berangkat dulu ya Mas. Mas juga hati-hati jualannya. Ya, hati-hati di jalan ya. Kalau ada tugas dari dosen langsung kerjain, jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Tenang aja Mas, aku bakal biasain diri berdisiplin dari awal. Nah, gitu dong. Ya udahlah, Mas mau jualan juga ya. Sampai nanti ya Mas. Semoga dagangannya laris. Amin, semoga rezeki kita berdua sama-sama lancar ya. Di kampus, Kayla menyesuaikan dengan kehidupan kampus yang mendapat seorang teman wanita bernama Tuti. Aku tuh sebenarnya nggak nyangka loh bisa kuliah di sini. Apalagi suami aku cuma jualan koran. Aku kira nggak mungkin. Soalnya biayanya kan gak sedikit. Wah, berarti suami kamu hebat banget ya. Mau loh ngebiayain kamu kuliah, walaupun penghasilannya pas-pasan. Gak semua laki-laki loh bisa kayak gitu. Iya, aku ngerasa beruntung banget. Dia tuh orangnya sabar, gak pernah marah kalau aku minta sesuatu. Terus, kamu gak ngerasa gak enak itu sama dia? Maksudnya kan, dia harus kerja keras setiap hari tuh demi kamu. Rasa, makanya aku nih mau kuliah sungguh-sungguh biar nanti kalau udah lulus bisa bantu dia. Siapa tahu rezeki kita makin lancar. Kalau boleh tahu, kamu kenal dia dari mana sih sampai akhirnya nikah? Kenalnya udah lama, dari tetangga. Awalnya gak pernah kepikiran loh buat nikah sama dia. Tapi dia tuh gigi banget, gak nyerah ngejar aku. Akhirnya lulus juga. Ih, romantis banget sih, kayak di film aja. Tapi kuliah ini bakal berat loh, apalagi kalau kamu udah nikah. Tanggung jawabnya kan double. Iya aku sadar sih, tapi aku gak mau nyanyain kesempatan ini udah dikasih dia. Soalnya kalau gak diambil sekarang, belum tentu ntar aku punya kesempatan kedua. Betul juga. Kamu ambil jurusan apa? Aku ambilnya administrasi publik. Kayaknya jurusan ini cocok sama aku dan punya peluang kerja di pemerintahan. Siapa tahu rezekinya buat jadi PNS. Wah, keren. Aku dukung ya. Semoga cita-cita kamu tercapai. Apalagi kalau punya suami support kayak gitu. Dan modal besar banget itu. Makasih ya Tut. Aku senang banget loh punya teman baru kayak kamu. Bisa saling nyemangatin. Sama-sama. Oh iya, kamu naik apa tadi ke kampus? Naik angkot. Aku juga harus hemat sekarang karena uang rumah harus irit. Ya Allah,
Semoga nggak ada halangan apapun ya di perjalanan kuliahmu nanti nih. Amin, makasih ya doanya. Yuk ke kantin, aku agak lapar nih. Yuk, aku tahu loh mana kantin yang jualannya murah biar kamu hemat. Ampun, beruntung banget aku ketemu kamu Tut. Sore itu, Kala baru saja sampai di rumah. Setelah pulang dari kuliah pertamanya, Farhan belum pulang. Kala pun memutuskan untuk memasak sebagai tanda terima kasih. Tak lama, pintu diketuk. Mas, kamu pulang? Aku baru aja selesai masak. Tadi aku pengennya buat kamu sebagai terima kasih. Wah, harum banget makanannya lah. Makasih ya udah repot-repot masak. Iya mas, aku pikir ini cara kecil buat aku nunjukin kabar syukur aku sama dukungan mas selama ini. Kamu jangan capek-capek ya, nanti malah sakit. Enggak kok, aku ngerasa senang bisa ngelakuin ini buat kamu. Jadi gimana hari pertama di kampus? Capek? Capek sih, tapi seru banget. Banyak hal baru yang aku pelajarin loh. Dan ada teman baru juga. Oh iya, teman baru. Ceritain dong. Ada cewek namanya Tuti. Dia remah banget. Kita ngobrol banyak soal kehidupan kita. Tuti, kamu kali yang sama dia. Ya, aku nyaman ngobrol sama dia. Dia cerita soal keluarganya, dan aku juga cerita soal mas. Wah, seneng dengarnya. Teman yang bisa jadi penyemangat itu penting. Betul mas, apalagi kadang aku masih grogi dan butuh teman buat berbagi. Nggak apa-apa kok, namanya juga baru mulai. Lama-lama pasti makin pede. Aku janji bakal usaha maksimal supaya gak nyusahin mas. Kamu nggak akan nyusahin lah. Aku percaya sama kamu kok. Hah? Aku gak sabar pengen cerita lebih banyak tentang kampus dan Tuti nanti. Aku siap dengerin kapan aja lah. Sekarang ayo kita makan dulu sebelum dingin. Yuk mas. Tahun-tahun berlalu, Kala sudah menyelesaikan kuliahnya. Kini, ia bekerja sebagai honorer di sebuah kantor kecil. Suatu malam, Mas, aku mau ngobrol soal rencanaku buat jadi PNS waktu itu. Iya, kamu udah honor di kantor berapa bulan kan? Jadi gimana? Aku lumayan baik belajar sih administrasi dan prosedurnya. Tapi buat tes PNS aku masih takut. Soalnya persaingannya ketat. Wajar kok lah, tapi aku yakin kamu bisa. Kamu orangnya kan rajin dan tekun. Makasih mas. Aku juga udah dapat kok kabar baik. Ada kenalan di kantor aku yang mau bantu buat persiapan tes nanti. Wah, siapa? Orang baru atau senior di situ? Namanya Pak Rian. Dia pegawai senior di kantor. Katanya dia pernah bantu beberapa orang kok lulus tes PNS. Bagus tuh, berarti kamu dapat mentor yang berpengalaman. Aku yakin dia bisa bantu kamu. Nah, aku seneng banget. Jadi gak terlalu khawatir. Soalnya belajar sendiri kan susah. Banyak materi yang aku gak paham. Ya, kalau ada bimbingan kan lebih enak. Kamu juga bisa tanya-tanya langsung kalau ada yang kurang jelas. Aku udah atur jadwal sama Pak Rian supaya gak mentok sama kerja. Mulai minggu depan, aku bakal rutin latihan soal sama dia. Kamu harus rajin ya, jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma. Pasti mas. Aku udah bikin target sendiri loh supaya lulus tes secepatnya. Aku bangga banget sama kamu lah. Walaupun dari awal kita gak punya banyak modal, tapi semangatmu luar biasa. Aku janji gak bakal nyanyain apa yang mas kasih selama ini. Aku mau kita sama-sama berhasil. Kadang juga aku takut gagal loh mas. Kalau gagal nanti, aku bisa bangkit lagi gak ya? Gak usah takut, gagal itu biasa. Yang penting kamu jangan nyerah. Aku yakin kok kamu pasti kuat. Aku harap gitu mas. Aku ngerasa lebih tenang. Mas di samping aku. Aku selalu ada kok, dukung kamu apapun yang terjadi. Makasih ya mas. Aku jadi makin semangat nih buat terus berusaha. Nah, itu kan baru istriku yang kuat dan pinter. hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang tak pernah lelah dijalani Kayla. Berkat bimbingan Pak Rian, pegawai senior di kantornya, Kayla berhasil menjadi PNS. Malam itu, tiba-tiba Kayla menerima WA dari Pak Rian. Mas, aku dapat undangan nih dari Pak Rian malam ini buat ngerayain kelulusanku katanya jadi PNS. Undangan, acara kayak apa itu? Formal? Aku nggak tahu pasti sih, cuma dia bilang ada kumpul-kumpul kecil, katanya buat ngerayain aku. Itu cuma yang diundang atau ada teman-teman kantor lain juga? Nggak tahu mas, ya baru WA aku tadi sore. Masa sampai segitunya ya? Aku emang gak pernah kerja atau ngerasain kayak gitu. Tapi kok aku ngerasa aneh. Tapi aku nggak enak nolak undangannya mas. Soalnya kan dia yang bantu aku nih banyak selama ini. Aku janji mas bakal hati-hati.
Aku cuma pengen kamu hati-hati, jangan sampai ada hal yang gak dipengenin terjadi malam ini. Iya mas, aku kabarin kok kalau udah sampai rumah. Jangan pulang larut banget ya, aku gak nyaman kalau kamu pulang tengah malam. Mas, dia tuh pegawai yang baik kok. Dan udah aku anggap kayak kakak aku. Aku yakin dia gak bakal lakuin aneh-aneh. Aku percaya sama kamu, tapi jujur aku agak was-was. Soalnya aku gak kenal Pak Rian itu. Pasti mas, pamit dulu ya. Semoga benar begitulah. Aku cuma pengen kamu aman. Ya nggak usah terlalu lama di sana. Iya mas. Hari demi hari berlalu. Entah kenapa Kayla semakin hari semakin jauh. Pulang dari kerja, ia selalu masuk langsung kamar. Alasannya selalu sama, lelah. Katanya semenjak jadi PNS, kerjaannya jadi lebih sibuk. Bahkan akhir-akhir ini, Farhan memperhatikan sesuatu yang aneh. Kayla sering senyum sendiri, sering bilang lembur, atau bahkan ada acara kantor mendadak. Hingga suatu hari, Mas, mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Kok mukamu serius gitu? Aku mau kita cerai. Hah? Cerai? Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Sebenarnya kenapa? Pokoknya aku mau cerai, gak usah banyak tanya. Tapi kita kan gak ada masalah besar. Selama ini kita baik-baik aja. Kamu pikir sendiri aja lah, aku udah gak bisa lanjut. Aku pikir ini cuma capek kerja atau stres aja. Kita bisa ngobrol baik-baik kan? Enggak, aku udah mutusin. Kayla, setidaknya kasih tahu aku alasan yang jelas. Aku ini suami kamu. Aku gak mau jelasin sekarang. Jadi kamu pergi gitu aja tanpa kasih tahu aku apa-apa. Ya udah, anggap aja begitu. Kamu sadar gak sih? Aku udah nemenin kamu dari kuliah. Susah seneng bareng. Aku tahu, dan aku terima kasih buat itu. Tapi semuanya udah lewat. Kayla, kalau ada orang lain yang nyuruh kamu gini, bilang aja. Gak ada yang nyuruh kok. Ini murni kan aku sendiri yang mau. Keinginan sendiri. Atau ada yang bikin kamu berubah. Mas, jangan paksa aku jawab. Aku gak maksa, aku cuma butuh kejelasan. Kejelasannya cuma satu, kita udahan. Jadi semua janji yang dulu, semua mimpi kita, semua sampai di sini. Iya, aku minta maaf kalau ini nyakitin kamu. Nyakitin? Kayla, ini lebih dari nyakitin. Ini hancurin semua yang udah kita bangun. Intinya, aku bakal tetap pergi. beberapa bulan kemudian, Farhan yang dulu terpuruk, kini berhasil bangkit. Meski hanya berjualan koran, ia bisa menabung dan membeli rumah kecil sederhana. Pada itu, ia melihat seorang wanita dan mengenali wajah itu. Kayla? Farhan, itu kamu? Iya, ini aku. Astaga, kamu kenapa di sini? Aku gak punya tempat tinggal lagi. Kok bisa sampai begini, Kay? Setelah kita cerai, aku ikut Pak Rian. Awalnya semuanya kayak baik-baik aja. Tapi ternyata ya cuma manfaatin aku. Dia pergi sama wanita lain. Terus selama ini kamu di mana? Tidur pindah-pindah dan juga numpang di rumah teman. Tapi lama-lama mereka juga nggak mau nampung aku. Kenapa kamu gak cari kerja? Aku udah coba, tapi semua nolak aku. Kamu tahu nggak? Waktu itu aku sakit hati banget sampai rasanya mau mati. Aku nyesel, Han. Aku benar-benar nyesel. Tolong maafin aku ya. Aku mau minta kesempatan buat tebus salahku. Aku udah punya hidup baru, rumah kecilku udah cukup buat aku tenang. Farhan menggeleng. Farhan lalu memberikan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ini buat kamu makan, tapi setelah ini jalan kita beda ya. Makasih, walau cuma segini, aku tetap bersyukur kok. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Iya Farhan, maafin aku ya. Jangan ulangin lagi ke orang lain. Farhan pun pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Kayla yang kini sadar akan semua kesalahannya.